Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya, alumni santri. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita, atau sama-sama kita belajar di sini ya. Sama-sama kita belajar mengulang. Bagi kita yang mungkin lupa, ataupun bagi kita yang belum tahu, jadi sama-sama kita belajar. Lanjut kita ke bab taharah yang masuk kita sekarang, masuk belajar kita tentang macam-macam najis. Macam-macam najis ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu bangkai. Bangkai ini kecuali manusia, ikan, dan belalang. Jadi kalau selain ikan dan belalang, kalau namanya dia mati tanpa dengan disembelih, itu namanya bangkai ya teman-teman ya. Jadi kalau bangkai itu tidak boleh dimakan kecuali bangkai ikan dan belalang. Jadi selain ikan dan belalang itu dinamakan bangkai kalau dia tidak dipotong secara islami atau disembelih. Lanjut yang kedua yaitu najis darah. Jadi darah itu termasuk najis. Yang ketiga itu nanah pun termasuk najis. Dan yang keempat itu yang keluar dari dubul dan dubur, yaitu dari kemaluan yang di depan dan kemaluan yang di belakang, itu namanya najis, atau bisa disebut hadas kecil, hadas besar. Jadi kalau kita keluar dari depan namanya hadas kecil, kalau keluar dari belakang namanya hadas besar. Selanjutnya teman-teman, itu binatang yang termasuk najis, anjing dan babi. Jadi anjing dan babi ini najis teman-teman ya. Kalau kulit kita bersentuhan dengan anjing, apalagi sampai dijilat sama anjing, itu najis. Selanjutnya minuman keras seperti minuman-minuman haram, minuman yang memabukkan ya teman-teman, dan sebagainya minum-minuman yang lain yang memabukkan, termasuk tua, termasuk juga alkohol yang mengandung dengan minuman haram. Selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir itu bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagiannya itu selagi masih hidup, sebagainya selagi masih hidup. Jadi bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagiannya itu masih hidup. Jadi kalau ada binatang yang terpisah badannya atau terpotong badannya karena dipotong ya, dia dipisah karena dipotong, itu misalnya kakinya dipotong tetapi kepala badannya masih hidup, itu namanya disebut dengan najis. Itu yang ketujuh. Terus najis ini teman-teman dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu najis mukhalazoh. Najis mukhalazoh ini bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu najis berat. Najis berat itu ialah anjing dan babi. Jadi seluruh yang terkena anjing dan babi itu najis mughalazoh, atau najis yang paling berat itu najis mughalazoh. Masuk yang kedua, najis mukhafafah atau najis ringan, itu seperti kencing bayi laki-laki yang umurnya masih 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya atau ASI.
itu najis mukhafafah, najis ringan. Terus yang terakhir itu najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis sedang ini yaitu selain dari najis mukhalazoh dan najis mukhafafah atau sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang atau kotoran kecuali air mani. Benda cair yang memabukkan atau khamar. Terus termasuk juga hewan yang tidak halal dimakan, yang nanah, darah, bangkai, termasuk juga binatang dan bulunya, kecuali itu bangkai yang tadi manusia, ikan dan belalang. Najis mukhafafah ini najis mutawasito ini najis sedang. Jadi najis sedang itu adalah selain dari najis mukhalazoh, najis berat, dan najis mukhafafah, najis ringan. Jadi dia ini tengah-tengah teman-teman ya. Makanya termasuk itu yaitu kotoran yang keluar dari kubul dan dubur atau yang keluar dari depan, kemaluan depan atau dari kemaluan belakang. Najis mutawasitoh ini pun dibagi lagi teman-teman ya, dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah ini najis yang berwujud atau memiliki warna, aroma, dan rasa. Jadi dia ada 3 ya. Kalau dia najis aini ini dia nampak. Jadi dia warnanya ada, aromanya ada, dan rasanya ada. Itu najis ainiyah namanya. Kalau najis hukmiyah ini yang tidak memiliki warna, kebalikannya teman ya. Yang tidak memiliki warna, yang tidak memiliki aroma, dan tidak memiliki rasa. Makanya disebut najis hukmiyah. Iya. Seperti bekas kencing, terus minuman arak yang sudah kering, itu disebut najis hukmiyah. Ini anak saya teman-teman ya. Anak saya. Teman-teman. Anak saya mau belajar juga teman-teman, mau ikut juga. Lanjut kita teman-teman ya. Cara menghilangkan najis. Jadi najis-najis tadi, najis mukhalazo, najis mukhafafah, najis mutawasito. Ya, terus caranya kayak mana menghilangkan najis mukhalazo? Tunggu dulu nah, kita belajar di sini loh. Caranya kayak mana menghilangkan najis mukhalazo? Caranya yaitu apabila kita terkena najis mukhalazo, yaitu terkena najis seperti jilatan yang tadi ya, anjing atau babi atau kotoran anjing atau babi, itu cara mensucikannya harus dengan menghilangkan najisnya terlebih dahulu, terus membasuhnya dengan air 7 kali. Jadi kita itu membasuhnya itu dengan air 7 kali basuhan. Jadi itu dibasuh, disiram, dibersihkan najisnya terlebih dahulu sebanyak membasuh air itu sebanyak 7 kali. Dan salah satu dari basuhan dari siraman bersihan air tadi itu dicampur dengan tanah yang suci. Jadi tanah yang tidak terkena najis itu tanah suci ya teman-teman ya. Jadi kalau ada tanah yang tidak terkena kotoran, baik itu kotoran anjing, kotoran babi atau kotoran apapun, kena kotoran apapun lah, sejenis apapun yang kotoran, tapi tanah itu tidak terkena najis, maka itu tanahnya suci. Jadi salah satu di antara 7 basuhan tadi itu dibasuh dengan dicampur dengan tanah. Jadi airnya tadi dicampur dengan tanah. Jadi kan pertama itu air saja, yang kedua air saja, yang ketiga air saja, dan yang keempat itu biasanya dicampur dengan tanah. Jadi dicampur dengan tanah itu terserah teman-teman ya. Kalau saya seperti itu. Jadi
Basuhan pertama itu air dibersihkan dulu kotorannya, yang kedua dibersihkan kotorannya, yang ketiga kan udah mulai bersih tuh teman-teman ya, udah mulai bersih. Yang keempat baru dicampur dengan tanah. Jadi kalau dicampur dengan tanah, teman-teman ya kan, itu kan jorok, kotor lagi kan, kotor. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu, dibersihkan dengan campuran tanah tadi, air campur tanah tadi kita bersihkan lagi. Nah, itu kan jorok karena tanahnya kan. Jadi, basuhan yang kelima itu pakai air, basuh lagi pakai air, keenam pakai air lagi, ketujuh pakai air. Makanya jadi dia bersih. Jadi 7 basuhan tadi bersih terkena najis mukhalazo. Ya nak? Jilbab, pakai jilbab. Minta Mimi jilbab, minta jilbab Mimi. Minta jilbab Mimi. Oh, ni adik mau pakai jilbab Mimi. Nah, pakai jilbab Mimi ya. Nah, dah sana. Jangan awas. Awas Bea mau belajar ini. Masuk yang kedua yaitu najis mukhafafah, najis ringan. Jadi teman-teman ya, kalau kita terkena najis ringan, contohnya anak kita, bayi laki-laki maupun perempuan terkena kencing, yaitu kencingnya ini anak kita yang umur 2 tahun kayak anak saya ini, tapi anak saya udah 2 tahun lebih, itu udah makan ya teman ya. Udah makan nasi ya. Adik udah makan nasi kan, Dek? Udah makan nasi Adik? Udah kan? Nah, anak saya udah nggak minum ASI lagi teman-teman. Jadi udah minum susu, udah makan nasi. Ya, Dek ya? Udah makan nasi Adik kan? Udah makan nasi anak saya teman-teman. Jadi kalau anak saya ini udah masuk najis mutawasito, nggak masuk mukhafafah lagi. Kalau najis mukhafafah itu, najis ringan itu yaitu najis yang anak 2 tahun. Dia itu belum makan apa-apa selain dari air susu ibunya atau ASI ya teman-teman. Cara membersihkannya itu gampang teman-teman. Jadi najis mukhafafah, najis ringan itu cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena kencing pada najis itu udah cukup cara membersihkannya. Percikan aja. Jadi misalnya kain kita atau ini ya, baju atau kain ya terkena, biasanya kan baju atau celana atau kain sholat ya terkena kencing, itu cukup dipercikkan air saja, memercikkan air aja, dipercikkan air di tempat yang terkena kencing tadi, itu udah suci kemana-mana ya. Itu karena najis mukhafafah, najis yang ringan. Cara membersihkannya pun ringan, cukup dipercikkan air aja, air saja teman. Apa nak? Buka. Air dipercikkan itu air saja ya teman ya. Masuk kita cara membersihkan najis mutawasito, najis sedang. Cara membersihkan najis sedang itu yaitu dengan cara dibasuh sekali. Yang penting sifat-sifat najisnya, warna, bau, aroma. Jadi sifat-sifat najis itu ada 3 teman-teman ya. Yang pertama aroma. Sifatnya itu aroma, bau, warna. Jadi aroma ini bau, warna dan rasa. Jadi 3 ya. Aroma, bau, terus rasa, aroma, warna. Aroma itu bau, warna, rasa. Jadi ada 3 ya, warna, aroma, bau, rasa. Jadi kalau sifat-sifat najis itu ada 3 ini teman-teman ya. Yang penting kalau dibasuh sekali, warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang, itu sudah cukup ya teman-teman ya. Sudah cukup untuk udah suci kembali. Kalau dibasuh 3 kali atau disiram 3 kali itu lebih baik. Jadi kalau sekali pun bisa, itu nggak apa-apa, tapi lebih bagus dibasuh 3 kali, lebih pun lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Jika najis hukmiyah itu yang kita sebutkan tadi, hukmiyah itu yaitu cara menghilangkannya itu cukup dengan mengalirkan air saja pada najis yang terkena tadi. Jadi najis hukmiyah tadi kan dia seperti bekas kencing. Jadi kalau bekas kencing atau bekas minuman arak atau minuman tua yang terkena najis, jadi
cara membersihkannya itu cukup disiram. Mungkin itu cara membersihkan atau menghilangkan najis dari najis mughalazoh. Najis mughalazoh itu najis yang berat, teman-teman ya. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh, yaitu najis yang sedang. Najis yang ketiga, najis mukhafafah, najis ringan. Jadi najis ada tiga, teman-teman ya. Kesimpulannya najis itu ada tiga, mukhalazoh, mutawasito, dan mukhafafah. Bahasa Indonesianya, kotoran yang berat, najis yang sedang, dan najis yang ringan. Jadi ada tiga ya teman-teman ya. Cara membersihkannya tadi, kalau najis mughalazo dengan membasuh dengan air, dengan 7 air. Salah satu dari air itu dicampur dengan tanah yang suci, bukan tanah yang najis. Nah, itu najis mughalazo. Cara membersihkannya, najis mutawasito cukup dibasuh sekali. Yang penting sifat najis, warna, bau, dan rasanya itu sudah hilang, itu sudah cukup. Tapi lebih bagus dibasuh 3 kali. Lebih bagus lagi, lebih dari 3 kali pun lebih bagus lagi ya teman-teman. Jadi nggak harus patokan sekali saja, apalagi nggak harus 3 kali udah bagus. Tidak teman-teman ya, lebih dari 3 pun lebih bagus lagi. Jadi kita merasa najis itu sudah tidak ada lagi di kotoran kita, baik di dubul maupun di dubur. Najis yang selanjutnya yaitu najis yang paling ringan, yaitu cara menghilangkan najisnya cukup memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Jadi itulah najis-najis, macam-macam najis. Ada 3 najis yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Mungkin cukup sampai sini saja teman-teman ya. Kalau ada yang kurang mengerti atau yang perlu dipertanyakan atau yang perlu kita bahas, tulis di komen ini, komen di bawah ini ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen di situs saya teman-teman ya. Mungkin cukup dari saya, cukup di sini saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa lagi di esok hari. Kita akan membahas tetap tentang toharoh, yaitu tentang najis yang dimakfu atau najis yang dimaafkan. Sampai di sini saja, saya tutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.